Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun jumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam SMA SMK kelas 12 pada pertemuan yang ketiga dengan materi ketentuan waris dalam Islam. Setelah kita mempelajari ketentuan waris dalam Islam dari definisi, rukun, dan syarat serta macam-macam ahli waris, muaranya adalah kita bisa menghitung pembagian waris dalam Islam. Contohnya adalah sebagai berikut. Ya. Selanjutnya contoh soal ketiga dari perhitungan waris sebagai berikut. Ada seorang waris, yakni seorang istri yang memiliki harta 360 juta dengan ahli waris 1 suami, 2 ayah, 3 ibu, 4 satu anak laki-laki, dan 5 satu anak perempuan. Nah, untuk suami bagiannya adalah 1/4 karena istri atau pewaris ini memiliki anak. Lalu bagian ayah dan ibu masing-masing 1/6. Kenapa? Karena pewaris memiliki anak ya. Sedangkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, keduanya ini adalah asobah. 1 anak laki-laki ada asobah binafsi dari kelompok laki-laki, sedangkan 1 anak perempuan ini adalah asobah bil ghair karena dia bersama dengan anak laki-laki. Nah, pertama-tama kita harus menentukan asal masalah atau KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, dari bagian yang sudah ada. Di sini bagiannya yang sudah ada, yakni bagian suami 1/4, bagian ayah dan ibu 1/6. Maka asal masalahnya ialah 12. Jadi kita menyamakan penyebutnya. Sehingga bagian suami di sini 1/4 dikali 12 sama dengan 3. Lalu ayah 1/6 dikali 12 sama dengan 2. Kemudian ibu 1/6 dikali 12 sama dengan 2. Jadi totalnya adalah 3 tambah 2 tambah 2 ya. Oke. 3 tambah 2 tambah 2 hasilnya adalah 7. Nah, untuk menentukan asobah ya, gampang sekali. Asal masalah, jumlah asal masalah yakni 12 ini dikurangi dengan bagian yang sudah ada yakni 7. Hasilnya adalah 5. Oke. Adapun rumus waris di sini adalah jumlah harta dibagi dengan asal masalah. Jumlah hartanya adalah 360 juta dibagi dengan 12 sama dengan 30. Sehingga jumlah bagian masing-masing adalah suami itu 3 bagian ya, dikali 30 sama dengan 90 juta. Lalu ayah ini mendapatkan 2 bagian ya, dikali 30 sama dengan 60 juta. Kemudian ibu mendapatkan 2 bagian dikali 30 sama seperti ayah 60 juta. Lah, kemudian 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan itu mendapatkan 5 bagian. 5 bagian dikali 30 sama dengan 150. Nah, dalam hal ini ingat sebuah kaidah waris
bahwa anak laki-laki itu 2 kali lipat anak perempuan. Maka satu anak laki-laki ya dikali 2 bagian sama dengan 2. Satu anak perempuan dikali 1 bagian sama dengan 1. Maka bila dijumlah hasilnya adalah 3. Baik. Maka 150 juta tadi ya itu dibagi dengan 3 bagian, hasilnya adalah 50. Sehingga hasil akhirnya adalah anak laki-laki tadi mendapatkan 2 bagian dikali 50, hasilnya 100, sedangkan satu anak perempuan itu adalah 1 bagian dikali 50, hasilnya adalah 50. Bila kita total, hasilnya sama dengan jumlah harta yang akan dibagi, 360 juta rupiah. Oke, materi selanjutnya adalah tentang Aul dan Rod. Aul ini adalah kasus kekurangan harta waris, dan Rod adalah kasus kelebihan harta waris. Aul itu adalah bertambahnya pembagi atau jumlah bagian farad sehingga menyebabkan berkurangnya bagian para ahli waris. Sedangkan Rod itu adalah berkurangnya pembagi atau jumlah bagian farad dan bertambahnya bagian para ahli waris. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada contoh dari Aul. Yang pertama kita akan mengerjakan Aul terlebih dahulu. Ada seorang mewaris, dalam hal ini seorang istri, meninggalkan harta sebanyak 42 juta rupiah dengan ahli waris suami dan 2 saudara perempuan sekandung. Maka farad atau bagian masing-masingnya adalah suami itu mendapatkan 1/2. Mengapa suami mendapatkan 1/2? Karena pewaris atau istri ini tidak memiliki anak, maka suami mendapatkan 1/2. Sedangkan 2 saudara perempuan sekandung ini mendapatkan 2/3 ya, karena lebih dari 1. Kalau 1 orang saudara perempuan sekandung maka mendapatkan 1/2. 2 orang tua lebih mendapatkan 2/3. Nah, kemudian kita tentukan terlebih dahulu asal masalah dari 1/2 dan 2/3. Di sini asal masalahnya adalah 6. 1/2 dikali 6 sama dengan 3. 2/3 dikali 6 sama dengan 4. Maka jumlah totalnya adalah 7 bagian. Nah, disinilah masalahnya. Masalahnya adalah jumlah total bagian itu tidak sama dengan jumlah asal masalah. Nah, jika demikian maka kita langsung saja 3 bagian ya, suami tadi punya 3 bagian, itu langsung dikali dengan asal masalah yang terakhir yakni 7 dikali 42 juta rupiah ya. Jadi kita tidak menggunakan rumus waris yang sebelumnya, tapi langsung dikali dengan jumlah harta ya, sama dengan 18. Sedangkan 2 saudara perempuan sekandung itu mendapatkan 4 bagian
dibagi 7 dikali 42 sama dengan 24 juta rupiah. Karena di sini ada dua orang saudara perempuan, maka 24 juta rupiah ini dibagi 2, ya, dibagi 2, sehingga total masing-masing anak atau dua saudara perempuan sekandung itu mendapatkan 12 juta rupiah. Nah, bila kita total 18 juta ditambah 24, ini hasilnya adalah 42 juta rupiah. Oke, mudah bukan? Hampir sama dengan Aul, hanya di sini Rod ada kelebihan hartanya. Nah, bagaimana solusinya? Di sini ada contoh soal seorang pewaris atau pewaris, dia adalah suami dengan jumlah harta 120 juta rupiah. Dengan ahli waris masing-masing seorang ibu, satu anak perempuan. Maka bagian masing-masingnya adalah ibu mendapatkan 1/6 dan satu anak perempuan ini mendapatkan 1/2, ya. Jadi mendapatkan 1/2 karena ini adalah anak perempuan tunggal. Nah, maka kita cari terlebih dahulu asal masalahnya. Kita samakan penyebutnya, temulah 6. Maka bagian ibu tadi adalah 1/6 dikali 6 sama dengan 1. Kemudian bagian dari anak perempuan itu 1/2 dikali 6 sama dengan 3. Bila kita total, maka jumlahnya adalah 4, tidak sama dengan jumlah asal masalah. Nah, kalau contohnya seperti ini hampir sama dengan Aul. Langsung saja, ibu itu bagiannya 1, ya, dibagi 4. Kita bagi dengan asal masalah yang terakhir, dikali 120 juta, m/maka ibu mendapatkan 30 juta. Sedangkan satu anak perempuan itu mendapatkan 3 bagian, 3/4 dikali 120, maka anak mendapatkan 90 juta. Jika kita total, hasilnya adalah 120 juta rupiah, sama dengan harta yang ditinggalkan oleh waris. Oke, mudah ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Apabila kalian ada pertanyaan, saran, atau kritikan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share agar saya semakin bersemangat membuat video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih.